Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Nama saya Muhammad Aldi Fauzi dengan NIM 3411191097 dari kelas DSEB Informatika Universitas Jenderal Ahmad Yani. Pada kesempatan kali ini, di sini saya akan mencoba melanjutkan penjelasan mengenai Scrum, terutama Scrum Event. Dan pada video sebelumnya, saya telah menjelaskan mengenai Scrum Accountabilities. Untuk teman-teman yang belum menonton videonya, boleh menonton video mengenai Scrum Accountabilities terlebih dahulu agar pengetahuan teman-teman lebih merinci. Baik, selanjutnya mari kita lanjutkan kepada pembahasan inti kita mengenai Scrum Event. Apa sih itu Scrum Event? Scrum Event merupakan framework pengembangan dari Agile. Alurnya menuntut kecepatan dan kedinamisan dalam setiap perubahan yang ada di dalam proyek. Nah, motor penggerak dari Scrum ini yaitu sprint. Pada video sebelumnya, sprint juga telah disinggung secara singkat. Sprint ini merupakan batasan waktu berdurasi 1 bulan atau kurang yang di dalamnya ada proses pembuatan increment atau hasil pekerjaan tim development. Tentunya increment ini yang nantinya akan dirilis. Sprint memuat Scrum Event yang terdiri atas Sprint Planning, Daily Scrum, Sprint Review, dan Sprint Retrospective. Kemudian, Scrum Event atau acara-acara di dalam Scrum diperlukan agar transparansi dapat dilihat oleh semua pihak yang bertanggung jawab di dalamnya. Jika terjadi kegagalan dalam melaksanakan acara-acara Scrum, maka kemungkinan besar dapat mengakibatkan hilangnya peluang untuk memeriksa bagian proyek pengerjaan produk yang berjalan. Kemudian dengan demikian, kemampuan adaptasi anggota tim Scrum akan terganggu karenanya. Jadi, secara garis besar, dapat dikatakan bahwa Scrum Event ini dibutuhkan untuk menciptakan keteraturan dan mengerjakan suatu proyek pengembangan produk. Berikut acara-acara yang dilaksanakan di dalam kerangka kerja Scrum. Nah, pembahasan berikutnya, lantas bagaimana Scrum Event tersebut berjalan dalam suatu sprint? Yang pertama ada Sprint Planning. Tahapan awal yang dilakukan oleh seluruh tim Scrum, Sprint Planning berdurasi maksimal 8 jam untuk sprint yang berdurasi 1 bulan. Tujuannya adalah menentukan apa yang dihantarkan ke dalam increment dari sprint yang dijalani serta menentukan bagaimana penyelesaian dari penghantaran increment tersebut serta tugas-tugas tiap peran dalam tim Scrum begitu beragam. Product Owner membahas objektif yang harus dicapai di dalam sprint dan menentukan produk backlog dalam prioritas pekerjaan task yang dilakukan selama sprint berlangsung bersama dengan tim development. Scrum Master memastikan anggota tim Scrum lainnya untuk menjaga durasi sprint planning dan memastikan fase ini berjalan dengan lancar. Pembuatan sprint goal juga dilakukan di fase ini. Sprint goal tersebut tercapai apabila detail dari produk backlog berhasil terimplementasi. Nah, kemudian pada saat sprint berjalan, maka terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu tidak melakukan perubahan yang dapat membahayakan sprint goal yang sudah ditentukan sebelumnya. Kemudian kualitas tidak boleh menurun, produk backlog harus terus diperbaiki sesuai dengan kebutuhan. Kemudian cakupan atau skop pekerjaan dapat diklarifikasi dan negosiasi kembali dengan product owner sehingga setiap kali ada hal-hal baru yang sudah dipelajari bisa disesuaikan. Nah, kemudian langkah berikutnya yaitu Daily Scrum. Selama sprint berjalan, setiap anggota tim Scrum diwajibkan untuk melaporkan apa saja yang telah mereka kerjakan dan rencana task yang akan mereka kerjakan dalam 24 jam ke depan. Nah, sesi ini berdurasi hanya 15 menit saja, teman-teman. Hambatan-hambatan yang ditemui selama pekerjaan task tersebut perlu dibicarakan di dalam sesi ini. Nah, adanya informasi ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian bagi tim development dalam pemecahan masalah. Peranan Scrum Master sangatlah penting di sini, memastikan seluruh anggota tim development mengutarakan pendapatnya masing-masing serta durasi dari Daily Scrum itu sendiri. Kemudian Daily Scrum adalah acara yang dilakukan setiap hari untuk beberapa tujuan seperti yang pertama memeriksa progres yang telah terjadi untuk mencapai sprint goal, kemudian menyesuaikan sprint backlog,
Atau artinya, sprint backlog adalah istilah untuk kumpulan item dari produk backlog yang dipilih untuk dikerjakan di dalam sprint ini. Kemudian berikutnya menyesuaikan rencana kerja yang akan datang. Salah satu bagian dari Scrum Event ini dilakukan agar tim tidak bingung dengan tugasnya yang harus mereka selesaikan. Tim mengadakan daily Scrum untuk membahas apa yang terjadi dan mempersiapkan diri untuk pekerjaan yang akan dilakukan pada setiap harinya. Mereka dapat memeriksa struktur teknik apapun yang mereka inginkan, asalkan daily Scrum ini yang mereka buat fokus kepada sprint goal tersebut. Rencana yang dibuat juga harus realistis, dapat ditindaklanjuti untuk di hari berikutnya. Kemudian apa itu sprint review? Nah, setelah satu sprint selesai, kemudian tim development harus mendemonstrasikan hasil pekerjaan mereka ataupun increment kepada stakeholder terkait dan project owner. Product owner ini harus menjelaskan kondisi produk backlog item yang sudah selesai, kemudian stakeholder dan project owner dapat memberikan feedback bagi increment yang sudah dibuat. Feedback yang ada diharapkan dapat menjadi bahan perbaikan lagi bagi tim development untuk sprint yang akan mendatang. Nah, biasanya akan ada perubahan pada produk backlog di dalam sprint selanjutnya. Kemudian durasi dari fase ini paling lama adalah 4 jam untuk sprint berdurasi 1 bulan. Berikutnya yaitu sprint retrospektif. Apabila alur Scrum sudah mencapai pada sprint terakhir, setiap anggota tim development diwajibkan untuk menginspeksi kinerja mereka selama sprint berlangsung. Dan membuat perencanaan untuk sprint berikutnya, mereka wajib mengkomunikasikan apa yang mereka sudah alami setelah melewati semua sprint. Kemudian, berbeda dengan sprint review, hal-hal yang diangkat dalam sprint retrospektif ini adalah lebih mengarah pada komunikasi selama sprint berlangsung. Pembagian tugas tanpa membahas sisi teknis proyek, Scrum Master bertanggung jawab agar acara sesuai dengan batas waktu yang ditentukan untuk mendorong tim Scrum membuat, meningkatkan, dan dalam proses framework Scrum agar sprint berikutnya lebih efektif lagi. Nah, oleh karena itu, tujuan terpenting dari sprint ini atau sprint retrospektif ini adalah pengembangan yang berkelanjutan. Ini merupakan proses ataupun alur gambaran yang dilakukan di dalam Scrum Event. Mungkin penjelasan dari saya cukup sekian. Apabila ada pendapat saya yang berbeda dengan teman-teman ataupun perbedaan dari pemahaman referensi yang didapat, boleh teman-teman untuk berkomentar pada kolom komentar pada video ini. Saya mohon maaf apabila ada perkataan yang memang kurang berkenan, kemudian ada cara penyampaian yang salah. Cukup sekian untuk video kali ini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.